Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal psikotes lagi untuk seleksi SKTT P3K Kejaksaan tahun ini. Nah, kita akan membahas tentang tes kemampuan ruang dan juga tes potongan gambar ya teman-teman ya. Jadi ini terkait tentang figural. Langsung aja kita bahas di soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini aku punya kubus yang udah terbentuk dan diminta mencari jaring-jaringnya. Mana nih kira-kira jaring-jaring yang sesuai dengan kubus yang ada di gambar. Oke, cara mengerjakannya teman-teman harus fokus di gambar yang tersedia di dalam kubusnya. Contohnya, di kubus ini kita melihat ada 3 sisi ya. Ada sisi yang di dalamnya ada garis yaitu berbentuk tambah seperti ini. Terus juga ada gambar kotak dan juga garis yang ada 2 segitiga di dalamnya atau bentuknya kayak pita ya teman-teman. Nah, harus fokus nih. Jika kita jawab yang A ini jika ini pita yang di depan, maka atasnya adalah segi 4, sedangkan di sini atasnya bukan segi 4, namun yang atas adalah gambar garis ya teman-teman ya. Karena di sini pitanya ini atau dia membentuk segitiganya ini kan seperti membentuk jam pasir ya teman-teman. Segitiganya membentuk jam pasir. Di sini juga segitiganya membentuk jam pasir. Nah, apabila jam pasirnya ini di depan, kemudian kita taruh atasnya bukan persegi, tapi atasnya adalah sebuah garis, sehingga jawaban yang A salah, nggak kita pilih. Selanjutnya, kita lihat jawaban yang B. Di jawaban yang B, si jam pasir ini, sisi depannya, yang atasnya adalah garis, betul ya, garisnya sesuai. Kemudian, di sebelah kanannya adalah si segi 4 atau persegi, sesuai ini jawabannya yang B. Saya ulangin ya. Jadi sisi depannya adalah jam pasir sesuai, sisi atasnya ini garis sesuai juga, dan sisi yang sebelah kanannya adalah persegi. Nah, karena sesuai semua, jadi untuk soal di nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita ke soal nomor, nah ini kemampuan ruang ya teman-teman, kemampuan ruang yang selanjutnya. Di kemampuan ruang yang selanjutnya kita bukan disuruh menentukan jaring-jaring kubus, tapi kita disuruh menentukan mana sih dadu atau kubus yang sesuai. Jadi jika kubusnya sesuai seperti gambar yang A, maka kita pilih nomor 1 ini jawabannya A. Atau jika nomor 1 ini sesuai dengan gambar yang ada di E, maka jawaban nomor 1 adalah E. Jika si garis silang ini adalah sisi atas, maka apakah si 2 kotak hitam ini merupakan sisi depan? Betul ya teman-temannya, 2 kotak silang ini merupakan sisi depan. Dan 1 kotak hitam ini merupakan sisi sebelah kanan. Jadi jika kita putar si garis silang ini di atas, kotak hitam 2 di depan, maka kotak hitam 1 di sebelah kanan. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah yang A. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita anggap ada 2 sisi yang terbentuk, yaitu 2 kotak hitam dan 1 silang gitu ya teman-teman. Cari yang ada 2 kotak hitam dan 1 silang. Yang ada 2 kotak hitam dan 1 silang, bisa jawabannya yang A, bisa yang E gitu ya teman-teman. Kita lihat dulu ya dari yang E. Jika kita jawab yang E, misal si 2 kotak hitam ini kita taruh di sebelah kanan dengan kotak hitamnya yang tadinya di pojok kanan atas, di pojok kiri atas berubah menjadi di pojok kiri bawah. Kemudian sisi depannya menjadi garis silang, betul ya, sisi depannya garis silang dan silangnya bertemu dengan si kotak hitam yang ada di pojok kiri. Sama ini, sisi silangnya, garis silangnya ketemu dengan kotak hitam. Jadi jawabannya adalah yang E. Kenapa bukan yang A? Kita cek jawabannya kalau yang A. Jika sisi kotak hitam ini, 2 kotak hitam ini yang serong kita jadikan sisi depan, maka sisi depannya terbalik ya teman-teman. Jika ini silang, yang A ini kan silang nih atasnya, tapi depannya nyerongnya bukan seperti ini.
nyerongnya kan seperti ini ya, dia bersilangan. Karena dari itu jawabannya bukan yang A. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Di nomor 3, ini kubusnya terlihat 3 sisi, yaitu titik, kotak hitam 1, dan juga silang. Maka dari itu kita lihat bangun yang memungkinkan. Yang memungkinkan kalau C tidak mungkin karena silang nggak ada, titik ataupun kotak hitam 1 tidak ada. D juga tidak memungkinkan karena nggak ada. Kalau yang E, jika ini saya hapus ya. Kalau yang E, bisa jadi nih ada silang sama ada kotak hitam 1 ya teman-teman ya. Yang A juga bisa jadi, yang B juga bisa jadi. Karena dari itu pilihannya bisa A, bisa B, bisa E. Kita eliminasi satu-satu. Kalau kita eliminasi satu-satu, misal yang A dulu. Jika yang A, sisi atas merupakan garis silang, maka sisi kanan seharusnya si kotak hitamnya ada di pojok kanan bawah. Sedangkan yang A, kotak hitamnya ada di pojok kiri bawah. Sehingga jawabannya bukan yang A. Sekarang kita lihat yang B. Di B ada 2 yang cocok, yaitu titik hitam dan juga kotak hitam 1. Maka kita lihat jika titik hitam kita jadikan sisi depan, di B ini ada di pojok kiri bawah, maka yang nomor 3 kita putar. Tadinya di pojok kiri atas, kita putar jadi di pojok kiri bawah. Jika di pojok kiri bawah, maka sisi yang kanan ini menjadi sisi atas. Gitu ya teman-teman. Dan kotak hitamnya berada di pojok kanan atas. Sedangkan sisi silang menjadi di sebelah kiri, sisi kiri. Sisi kanannya merupakan kotak hitam 2. Berarti jawabannya cocok ya, yang nomor 3. Ini jawabannya adalah B. Nah, sekarang di nomor 4. Di nomor 4 ini ada 3 sisi yang terlihat, yaitu titik hitam, kemudian ada bangun yang di pojok-pojok ya, seperti ini bangunnya, bangun di pojok, kemudian ada juga setengah segitiga dan setengah warna putih segitiganya, setengah warna hitam dan setengah warna putih. Nah, yang memungkinkan bangunnya itu adalah yang C, kalau enggak yang D. Berarti kita fokus ke C dan D dulu. Misal kita lihat sisi yang sebelah kanan. Apabila sisi sebelah kanan kita jadikan sisi depan, maka kita putar ya teman-teman ya. Kita putar sedemikian rupa sehingga bangunnya ini berada di bawah. Yang tadinya di pojok kanan berada di bawah sini. Ketika dia sudah berada di bawah, maka sisi yang sebelah sini ini merupakan sisi kanannya. Jika ini merupakan sisi kanan, maka yang ada di sebelah sini ini bisa merupakan sisi belakang. Jadi, kalau sudah merupakan sisi belakang, maka yang atasnya bisa jadi si garis tanda tambah ini ya teman-teman ya. Sehingga nomor 4 jawabannya cocok, yaitu yang C. Kenapa bukan yang D? Jika kita lihat jawabannya yang D, kita putar nih teman-teman. Setengah segitiga ini kita jadikan sisi atas, kemudian depannya seharusnya kalau kita putar ya teman-teman, kita putar aja yang ini garisnya ada di pojok kiri atas. Dia kan ada di atas nih, di pojok kiri. Ini juga kita pindah ke pojok kiri. Depannya seharusnya adalah si tanda tambah. Sedangkan ini kalau kita putar, depannya adalah wajik yang pojok-pojok ini ya. Jadi nggak cocok kalau jawabannya yang D. Selanjutnya kita hapus. Kita lihat di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ada 3 sisi, tanda tambah, pojok-pojok, dan titik 1. Yang ada tanda tambah, pojok-pojok, dan sisi titik 1 itu bisa jawabannya yang D. Kemudian bisa juga jawabannya yang C ya teman-teman ya. Bisa D karena D ini ada tambah sama ada pojok. Kemudian bisa C karena ada tambah dan pojok. Kemudian bisa juga udah tinggal C dan D saja. Selanjutnya di antara C dan D kita pilih salah satu, hapus dulu. Jika kita nomor 5 jawabannya yang D, maka kita harus memposisikan
si tanda tambah ini berada di depan. Ketika tanda tambah di depan dan di sebelah kanannya adalah garis yang pojok, maka sisi titik ini merupakan sisi bawah dan atasnya adalah si setengah segitiga hitam dan setengah segitiga putih. Cocok ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D. Nah, emang agak ribet tapi bisa teman-teman pahami sendiri ya teman-teman kalimatnya, karena ini kuncinya adalah kita harus berhayal gitu. Lanjut, kita ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya terkait potongan gambar. Jadi udah tersedia jawabannya, yaitu A, B, C, D, dan E. Teman-teman disuruh menentukan gambar nomor 1 ketika potongannya kita gabungkan, itu menjadi jawabannya yang mana? Apakah menjadi gambar yang A, atau B, atau C, atau D, ataupun yang E. Contoh di soal nomor 1. Ketika dua potongan ini kita gabungkan, maka menjadi satu lingkaran yang utuh ya, yaitu jawabannya adalah A, seperti itu. Kemudian di soal nomor 2. Di soal nomor 2, ini ketika dua bangun ini kita gabungkan, maka menjadi lingkaran yang tidak utuh ya teman-teman, seperempat lingkaran kalau digabungkan. Maka jawaban yang seperempat lingkaran itu adalah yang E. Nih, 1/4 lingkaran atau seperti semangka ya bentuknya ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 3. Di nomor 3, apabila gambar 1 dan 2 kita gabungkan, maka menjadi setengah lingkaran yang sempurna. Nah, yang jawabannya setengah lingkaran itu adalah yang B. Sehingga jawaban nomor 3 adalah B. Nah, sekarang di nomor 4. Ada bangun 1 dan bangun 2. Jika kita gabungkan, ini sebenarnya nggak ada yang pas ya teman-teman gambarnya ya. Jadi kalau gambar bangun 1 saya gabungkan, itu kan gambarnya menjadi seperti ini nih. Digabungkan dan dia sedikit diputar ya teman-teman ya. Kalau saya gabungkan dan sedikit diputar, kita taruh atas, itu kan gambarnya seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, ketika gambarnya seperti ini, maka bentuknya itu tidak yang D gitu ya teman-teman. Cuman yang mirip itu mungkin yang D ya. Yang mendekati jawabannya hanyalah yang D. Meskipun kelebihan di sebelah sininya kelebihan ya teman-teman. Kalau menjadi segitiga siku-siku dia kelebihan sisi. Cuman nggak ada jawaban yang mendekati. Jadi nomor 4 bisa jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita ke soal di bawahnya. Jadi masih potongan gambar, udah ada jawaban yang tersedia A, B, C, D, E. Kalau A itu lingkaran yang sempurna, kalau B itu 3/4 lingkaran ya, jadi kepotong 1/4 lingkaran. Kalau yang C ini elips, sedangkan kalau yang D 1/4 lingkaran, dan yang E setengah lingkaran. Sekarang kita lihat soal nomor 5. Di soal nomor 5 ada dua bangun. Apabila ada gambar 1 dan 2 saya gabungkan menjadi 1, maka jawabannya menjadi lingkaran yang sempurna. Lingkaran yang sempurna itu adalah yang A. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ada 3 potongan gambar 1, 2, 3. Jika saya gabungkan ya teman-teman menjadi 1. Jadi gambar nomor 2 ini saya taruh di bawah, jadinya kan seperti ini gitu ya. Kemudian nomor 1 saya taruh di sampingnya, maka menjadi elips. Yang jawabannya elips itu adalah yang C. Oke, selanjutnya di soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini ada 3 potongan gambar. Ada gambar 1, 2, dan 3. Nah, misal kita gabungkan ya teman-teman. Lebih enaknya gambar 2 dulu ya, karena gambar 2 kecil. Misal saya gabungkan di gambar nomor 1. Jadi kita gabungkan kurang lebih seperti ini ya. Sedikit kita putar sedikit. Sedikit kita putar sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini lah ya. Gambarnya nggak terlalu bagus. Kemudian yang bangun nomor 3 kita gabungkan. Berarti seperti ini. Maka yang jawabannya ini kurang lebih gambarnya seperti 3/4 lingkaran ya teman-teman ya. 3/4 lingkaran. Jawabannya yang 3/4 lingkaran itu adalah yang B nih. Yang B ini 3/4 lingkaran. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 8 juga ada 3 potongan 1, 2, 3. Kita gabungkan ya. Potongan 1 ke gambar nomor 3. Jadi kalau digabungkan seperti ini, kita agak miringin sedikit, kita putar ya. Kemudian gambar nomor 2 kita gabungkan juga ke gambar nomor 3. Kita putar sedikit. Nah, jadinya seperti lingkaran yang sempurna. Lingkaran yang sempurna itu jawabannya adalah yang A. Oke.
selesai. Sampai sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video kita yang lain. Jangan lupa cek video-video kita yang lain. Selamat belajar teman-teman semuanya, karena masa depan bukan untuk ditunggu tapi untuk dipersiapkan.